I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran pemuda sangatlah penting bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, selama beberapa menit ke depan, saya, Muhammad Adib Helmi, akan memaparkan materi mengenai meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat. Sehingga berbagai kebudayaan asing masuk ke dalam masyarakat kita. Pada era digital saat ini, di mana semua tergantung pada kecanggihan teknologi dan budaya luar, juga mulai masuk melalui teknologi. Anak muda pada zaman sekarang mudah untuk menyerap segala informasi maupun hal-hal mengenai kebudayaan, tradisi, adat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, upaya menumbuhkan sikap pengimplementasian Pancasila harus diterapkan sejak dini. Pancasila mempunyai seperangkat nilai meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5 nilai ini adalah kesatuan yang utuh yang asing. Pancasila merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai agama. Seperti yang kita ketahui, di zaman ini tidak sedikit anak muda yang tidak memiliki moral yang baik karena banyak faktor seperti akibat dari globalisasi. Lingkungan teknologi yang disalahgunakan, narkoba, dan hal negatif yang lainnya. Kondisi seperti ini begitu memilukan dan memprihatinkan. Oleh karena itu, generasi muda sebagai penerus bangsa harus dapat terwujud agar terciptanya karakter yang dapat membangun dan mewujudkan nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia yang sangat diperlukan untuk membentuk karakter sehingga dapat menjadi benteng pelindung dan dari pesatnya arus globalisasi yang terjadi saat ini. Dalam menghadapi dampak dari arus globalisasi, maka diperlukan implementasi nilai-nilai Pancasila untuk dapat membangun dan menjadi benteng pelindung dalam penumbuhan kembali karakter bangsa yang luntur akibat adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, generasi muda sebagai penerus bangsa harus dapat terwujud agar terciptanya karakter yang dapat membangun dan mewujudkan nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia yang sangat diperlukan untuk membentuk karakter sehingga dapat menjadi benteng pelindung dan dari pesatnya arus globalisasi yang terjadi saat ini. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi generasi muda bisa dilakukan dengan meningkatkan sifat nasionalisme kepada generasi muda, yaitu dengan cara satu, pembangunan karakter atau disebut juga dengan karakter builder, yaitu sebagai generasi muda membangun karakter positif bagi bangsa melalui kemauan yang keras untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata. Kedua,
Kedua, pemberdaya karakter atau disebut karakter enabler. Generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif. Dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi. Ketiga, perekayasa karakter atau disebut juga dengan karakter engineer, yaitu generasi muda berperan penting dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta terlibat dalam proses pembelajaran pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Di era globalisasi ini, nasionalisme dapat ditingkatkan kembali dalam kesempatan-kesempatan yang kategori seperti waktu peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar nasional yang lainnya. Tentu saja tidak mudah bagi pemuda sekarang untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi. Adapun tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. Tantangan terbesar bangsa terhadap dunia global ini ialah nilai-nilai kebangsaan yang mulai luntur. Hal ini disebabkan karena meningginya budaya asing yang masuk, sementara itu dalam pelaksanaannya tidak terdapat filtrasi yang bisa memisahkan antara budaya mana yang baik dan kurang baik untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Yaitu adapun beberapa tantangan yang mungkin terjadi saat ini, yaitu munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Sebagai generasi muda yang sangat berperan penting bagi bangsa negara ini, maka kita harus pintar-pintar memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang selanjutnya, masuknya budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menguri-uri budaya kita agar budaya kita tidak hilang begitu saja. Yang selanjutnya, masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kecanggihan teknologi memang membantu bagi sebagian dari kita, tapi tentu saja harus ada filtrasi atau memilih mana sumber yang baik dan mana sumber yang kurang baik. Adapun contoh implementasi nilai Pancasila, yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan adalah nilai yang mencerminkan Indonesia sebagai negara yang beragama, yang artinya setiap warga negara memeluk agama yang dipercayainya. Sesuatu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan dalam suatu negara harus mempunyai jiwa ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, terlepas dari perbedaan yang ada. Di sila kedua juga mengandung nilai menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai makhluk yang beradab. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai persatuan adalah nilai yang memiliki arti bahwa warga negara Indonesia harus bersatu dan tidak boleh terpecah belah karena adanya perbedaan. Seperti sembunyian bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan adalah nilai yang menunjukkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat dan kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Dan kelima,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan adalah nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Jadi kesimpulannya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, baik bagi pemuda maupun masyarakat, dilakukan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada generasi muda. Nasionalisme dapat ditanamkan kembali dalam kesempatan-kesempatan yang tepat seperti pada saat peringatan hari-hari besar, seperti halnya peringatan Sumpah Pemuda, 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan lain sebagainya. Orang tua ataupun guru yang mengajar dengan baik dan ikhlas menuntun para pemuda atau siswa hingga mampu mengukir prestasi yang gemilang. Pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan negara. Cinta serta bangga tanpa malu-malu dalam menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi negara. Baik, itu dia tadi saya sudah menyampaikan mengenai meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi saat ini. Besar harapan saya supaya teman-teman atau penonton dapat mempraktikkan aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Muhammad Adib Hilmi pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.